Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita melanjutkan KD 3.10 tentang gelombang bunyi dan cahaya. Ini khusus gelombang cahaya dan khusus interferensi cahaya pada celah ganda yang. Tujuan pembelajarannya menerapkan konsep dan prinsip dispersi, interferensi, difraksi, dan polarisasi gelombang cahaya. Beberapa contoh peristiwa interferensi cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada interferensi lapisan tipis air sabun, lapisan tipis oli, cincin Newton. Nah, pada masing-masing di sini, baik lapisan tipis air sabun maupun lapisan tipis oli dan cincin Newton, ini tampak warna-warni yang bergaris-garis secara teratur. Warna-warninya ini disebabkan karena peristiwa dispersi atau uraian cahaya. Cahaya sinar matahari putih mengenai lapisan tipis di sini akan terurai menjadi magicobinium. Sedangkan berupa garis-garis teratur ini adalah peristiwa interferensi cahaya. Untuk cincin Newton ini adalah menggunakan lapisan tipis udara yang menggunakan dua benda kaca plan paralel dan lensa biconvex yang disinari cahaya putih dari atas sehingga nampak lingkaran-lingkaran berwarna-warni. Lingkaran-lingkaran ini adalah interferensi dan warna-warninya adalah dispersi. Interferensi cahaya itu adalah perpaduan dua gelombang cahaya koheren menghasilkan pola interferensi konstruktif terang dan interferensi destruktif atau gelap secara teratur. Nah, bagaimana syarat terjadinya interferensi? Ini syaratnya dua gelombang yang berinterferensi itu harus koheren. Apa artinya koheren? Koheren adalah dua sumber cahaya dikatakan koheren apabila memiliki frekuensi, amplitudo, dan beda fase yang tetap. Nah, sekarang kita pelajari interferensi celah ganda yang. Di sini yang menggunakan dua sumber cahaya koheren. Di sini ada menggunakan dua celah. Sumber cahaya koheren dihasilkan dari dua celah. Di sini ada celah 1, celah 2. Cahaya datang tegak lurus dari kiri memasuki kedua celah. Dari setiap celah ini akan menghasilkan sumber cahaya baru. Ini lingkaran-lingkaran ini adalah front gelombang atau muka gelombang. Dua sumber cahaya baru dari kedua celah ini akan saling berinterferensi. Nah, animasi lain saya tunjukkan di sini. Misalkan di sini ada celah ganda yang dapat berubah-ubah jaraknya. Sedangkan tampilannya pada layar di sini kita lihat ada garis merah gelap yang juga berubah-ubah jaraknya atau kerapatannya. Nah, silahkan perhatikan bila kedua celah jaraknya berdekatan, bagaimana tampilan pada layar. Juga misalkan kedua celah berjauhan, bagaimana tampilan pada layar. Sedangkan di sini pada layar nampak berwarna merah karena memang cahaya yang digunakan adalah cahaya monokromatis merah. Seandainya yang digunakan cahaya hijau, maka tampilan pada layar juga akan berupa cahaya hijau. Selanjutnya kita pelajari mengapa bisa terjadi garis terang dan mengapa bisa terjadi garis gelap. Tadi dari interferensi dua sumber cahaya koheren di sini dari masing-masing celah. Kedua sumber cahaya dari setiap celah ini koheren karena asalnya dari satu sumber cahaya memang. Kedua sumber cahaya koheren ini berinterferensi menghasilkan garis terang dan gelap secara bergantian. Mengapa terjadi terang? Karena di sini terjadi interferensi konstruktif atau maksimum. Nah, ini lihat yang maksimum terang pusat merupakan maksimum, tentu saja terang. Nah,
Kemudian yang garis gelap di sini disebabkan karena interferensi destruktif atau minimum. Ini. Jadi garis gelap minimum. Ini. Nah, apa yang dimaksud dengan interferensi konstruktif atau destruktif? Di sini kita lihat misalkan pada terang pusat. Di sini terang pusat, ini garis terang. Cahaya dari celah S1 datang pada layar, lihat fasenya ke atas. Cahaya dari celah S2 datang pada layar, fasenya ke atas. Maka dikatakan sefase. Kalau sefase berarti interferensi saling menguatkan atau merupakan interferensi maksimum atau interferensi konstruktif. Demikian juga pada gambar yang tengah ini. Cahaya dari celah S1 datang pada layar, fasenya ke atas. Cahaya dari celah S2 datang pada layar, fasenya ke atas. Maka juga dikatakan sefase atau interferensi saling menguatkan atau maksimum atau konstruktif. Nah, ini bukan terang pusat. Ini misalkan garis terang ke M, misalkan garis terang ke 1, garis terang kedua, dan seterusnya. Nah, kemudian yang di sebelah kanan di sini, ini adalah interferensi destruktif menghasilkan garis gelap. Interferensi minimum. Nah, bagaimana? Cahaya dari celah S1 datang pada layar, di sini fasenya ke bawah. Sedangkan cahaya dari celah S2 datang pada layar, fasenya ke atas. Maka dikatakan berlawanan fase. Kalau berlawanan fase berarti saling melemahkan, berarti interferensi minimum atau interferensi destruktif dan menghasilkan garis gelap. Misalkan ini garis gelap ke M, misalnya G2, G1, G1, G2, dan seterusnya. Sekarang bagaimana rumus pita gelap dan terang atau garis gelap dan terang? Untuk pita terang di sini, sebenarnya untuk pita terang maupun gelap itu berdasarkan beda lintasan kedua gelombang cahaya. Kita lihat cahaya dari celah S1 datang pada layar dengan panjang lintasan R1. Cahaya dari celah S2 datang pada layar titik P dengan panjang lintasan R2. Selisih panjang lintasannya adalah delta S. Maka di sini delta S sama dengan D sin theta. Nah, di sini sin theta, kalau kita lihat segitiga biru, itu adalah Y per R. Tetapi karena sudut theta sangat kecil, menurut matematika, untuk theta kecil, maka sin theta sama dengan tan theta. Delta S di sini ternyata sama dengan 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Di sini karena kedua gelombang cahaya tadi adalah sefase atau konstruktif. D sin theta sama dengan M lambda. Ini M-nya adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi 0 ini untuk terang pusat, 1 garis terang ke 1, 2 garis terang kedua, 3 garis terang ketiga, dan seterusnya. Karena sin theta untuk theta kecil sama dengan tan theta, maka tan theta adalah sama dengan Y per L. Di mana Y ini adalah jarak antara garis terang ke M terhadap terang pusat. Dan L adalah jarak dari celah ke layar. Sehingga dy per L sama dengan M lambda, di mana lambda adalah panjang gelombang cahaya yang digunakan. D adalah jarak antara kedua celah. Untuk pita terang atau garis terang ke 1, maka M sama dengan 1. Pita terang atau garis terang kedua T2, maka M sama dengan 2, dan seterusnya.
Untuk pita gelap atau garis gelap di sini, beda lintasan kedua gelombang delta S itu sama dengan setengah lambda, 3/2 lambda, 5/2 lambda, dan seterusnya. Kalau tadi untuk pita terang di sini 0 lambda, 1 lambda, 2 lambda, dan seterusnya. Untuk pita gelap, delta S-nya sama dengan setengah lambda, 3/2, 5/2. Ini disebabkan karena cahaya yang datang pada layar di titik P ini berlawanan fase. Jadi tadi satu fasenya ke atas, yang kedua fasenya ke bawah, misalnya berlawanan fase. Maka delta S-nya di sini setengah, 3/2, 5/2, 7/2 kali lambda. Kedua gelombang berlawanan fase. Nah, kalau kita lihat 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ini merupakan bilangan ganjil. Bilangan ganjil di sini bisa kita rumuskan dengan M plus setengah. Sehingga D sin theta sama dengan M plus setengah lambda. Mungkin ada buku lain yang menggunakan M min setengah lambda. Nanti penentuan M-nya bisa berbeda. Nah, maka meskipun hasilnya sama. Di sini saya ambil untuk yang sesuai dengan buku-buku yang baru saja. Menggunakan D sin theta sama dengan M plus setengah lambda. Di mana M 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Misalkan garis gelap ke 1. Maka M sama dengan 0. Garis gelap kedua, maka M sama dengan 1, dan seterusnya. Sin theta sama dengan Y per L, maka dy per L sama dengan M plus setengah lambda. Lambda panjang gelombang, D adalah jarak antar celah atau jarak kedua celah, Y jarak garis gelap ke M terhadap terang pusat, kemudian L adalah jarak celah ke layar. Dari rumus pita gelap dan terang, kita bisa menentukan jarak antara dua pita terang yang berurutan. Jadi misalkan di sini jarak antara terang ke-1 terhadap terang kedua, jaraknya adalah delta Y sama dengan lambda L per D. Sedangkan untuk jarak antara pita terang gelap yang berurutan, misalkan dari terang ke-1 terhadap gelap kedua, maka jaraknya delta Y adalah lambda L per 2D. Dalam hal ini setengah dari jarak antara terang yang berurutan. Yaitu tadi antara terang yang berurutan delta Y sama dengan lambda L per D. Sedangkan di sini gelap terang adalah setengahnya, yaitu lambda L per 2D. Demikianlah anak-anak apa yang kita pelajari tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian untuk bisa lebih memahami dan mengerti tentang interferensi celah ganda yang, sehingga bisa menerapkannya pada pembahasan soal-soal nanti. Saya ucapkan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.